Bocil ini nekat mengunci pagar kantor pemerintahan hanya karena permohonannya tak ditanggapi. Tiba-tiba, kantor pemerintahan itu pun meledak hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi ya guys? Kejadian sebelumnya, mobil damkar ini terbalik karena jeleknya jalan yang mereka lalui. Bukannya menolong, bapak yang kebetulan lewat ini hanya mendekat dan menampung tetesan yang keluar dari tangki itu adalah minyak atau air. Begitu tahu kalau itu air, bapak ini berlari menjauh meninggalkan petugas damkar yang bersusah payah keluar dari mobil itu dan kembali dengan rombongan warga desa yang berlarian mendekati membawa gentong-gentong untuk membawa air di mobil damkar itu. Warga desa yang sudah lama kekurangan air itu berebut untuk mendapatkan air bersih, sampai-sampai tak menghiraukan keselamatan mereka tertimpa-timpa satu sama lain. Ranagal yang baru datang bersama ayah dan adiknya ini terheran melihat warga yang begitu antusias berebut air. Bahkan seorang pria terjatuh dari atas mobil itu juga tak lantas ditolong sama yang lain. Kakek ini aja sampai minum di tempat biar gentongnya tetap terisi penuh saat kembali ke rumahnya nanti. Sementara Ranagal tetap berdiri terpaku melihat barisan warga yang kembali pulang dengan gentong-gentong yang terisi air penuh di tangannya. Saat Ranagal sedikit mendekat, dia mendengar ocehan petugas ini guys, yang menghina desanya karena berebut air sementara ada api yang harus mereka padamkan. Lebih-lebih saat petugas ini mengatakan desanya sangat menyedihkan, Ranagal tertunduk dan terdiam. Karena ocehan petugas itu pula guys, Ranagal kecil sering datang ke kantor pemerintah untuk memberikan surat keluhan ke masing-masing meja petugas yang ada di sana. Saking seringnya, petugas-petugas ini sampai tak mengacukan saat Ranagal meletakkan surat keluhan itu begitu saja. Udah biasa mungkin menurut mereka ya guys. Pria ini sampai memaki Ranagal saat akan meletakkan surat tersebut, mengatakan kalau Ranagal tak punya pekerjaan lain. Tapi Ranagal tak mengacukannya dan tetap membagikan sisa surat tersebut ke meja wanita yang selalu bergaya ini guys. Sialnya, saat keluar dari ruangan wanita itu, Ranagal melihat pria itu menggunakan surat keluhan Ranagal sebagai lap tangannya tanpa membaca isinya, sambil mengoceh di hadapan Ranagal karena keberatan surat keluhan itu dibagikan pada setiap orang di sana, seperti membagikan brosur saja katanya. Lalu melemparkan rembukan kertas itu ke arah Ranagal. Setelah itu dia masuk ke ruangan wanita tersebut dan mengunci pintunya. Ranagal mengutip surat itu sembari teringat jawaban sang ayah tentang pertanyaannya mengapa ayahnya selalu mengirimkan surat keluhan itu padahal tak ada tanda-tanda air masuk ke desa mereka. Menurut ayahnya, surat keluhan yang ditulisnya itu seperti doanya kepada Tuhan. Kita harus berkali-kali menyampaikannya meski tak tahu kapan Tuhan akan membalasnya. Tiba-tiba kantor pemerintahan itu terlihat sepi. OB yang turut heran ini melihat keluar apa yang terjadi. Ternyata Ranagal berdiri di depan pagar kantor yang dikuncinya itu, tak peduli dengan orang-orang yang komplain karena harus menyerahkan keluhan mereka pada petugas pemerintahan. Bahkan Ranagal tak peduli saat OB ini memaksanya untuk memberikan kunci pagar karena dia tak akan membuka gerbang sebelum keluhannya diatasi. Meski OB ini memeriksa baju dan kantongnya, ternyata petugas yang menghina Ranagal ini sedang asik-asikan bersama wanita ini, sampai tak menyadari Ranagal mengunci ruangan itu dan menggantungkan tasnya di sana. Hingga saat pria itu menggedor-gedor pintu itu dan memaksa mendobraknya, isi tas itu terjatuh dan akhirnya duar. Kantor pemerintahan itu pun meledak hancur berkeping-keping. Habis semua yang ada di dalam guys. Tapi Ranagal tetap berdiri angkuh di tempatnya, tak menghiraukan OB yang tergeletak tak jauh darinya. Atas tindakan Ranagal itu, meski hakim merasa empati dengan alasan yang disampaikan Ranagal bahwa apa yang dilakukannya itu hanya karena keluhannya tak pernah ditanggapi, tapi demi kenyamanan bersama, hakim tetap memutuskan kalau Ranagal kecil harus menjalani hukuman 21 tahun penjara. Loh, lama kali ya guys. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan pas selanjutnya hanya di channel ini ya guys.